Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, Kementerian Perdagangan memastikan perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif regional atau RCEP antara ASEAN dengan 5 negara lain, yaitu Jepang, Australia, Korea Selatan, China, dan Selandia Baru telah selesai. Indonesia mendapatkan keuntungan dengan kerjasama ini, diantaranya mendapatkan perluasan pasar dan peningkatan PDB sebesar 0,05% dari rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2032 mendatang. Setelah 8 tahun perundingan antara ASEAN dengan 5 negara lain di kawasan Asia Pasifik, akhirnya kerjasama ekonomi komprehensif regional atau RCEP antara ASEAN dengan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru selesai dirundingkan dan akan ditandatangani dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto. Menurutnya, Indonesia mendapatkan beberapa hal positif untuk menggerakkan ekonomi yang lebih baik dengan adanya perjanjian ini. Beberapa hal positif yang bisa didapatkan adalah akses pasar untuk produk ekspor Indonesia yang lebih luas dengan keikutsertaan Indonesia dalam global supply chain, pembangunan kapasitas ekonomi dan UKM antar lintas negara, serta perlindungan kekayaan intelektual lintas negara. Dengan adanya perjanjian ini, negara kawasan yang bekerja sama dalam RCEP akan mendapatkan keuntungan perluasan pangsa pasar sebesar 29,5% dari penduduk dunia dan PDB sebesar 29% dari PDB dunia. Selain itu, foreign direct investment di kawasan RCEP akan berjumlah total 29,3% dari FDI seluruh dunia. Ini kan global supply chain, dekatnya dengan kita adanya kemudahan, akses bahan baku dan sebagainya. Ini adalah sinyal positif. Pada dasarnya ruang gerak daripada pelaku usaha ini lebih luas. Karena kan saat ini bahan baku dari negara lain kadang-kadang sulit. Nah, dengan adanya perjanjian ini akan dipermudah. Jadi bahan baku dari negara-negara mitra ASEAN maupun seluruhnya total tadi 15 negara tadi ini bisa diakses. Jadi akses. Selain dapat meningkatkan ekspor, Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dengan kemudahan mendapatkan impor bahan baku untuk produk ekspor dari seluruh negara anggota RCEP. Selain itu, PDB Indonesia akan naik untuk 2021 hingga 2032 sebesar 0,05% dengan mengikuti RCEP, dan jika tidak mengikuti RCEP, PDB Indonesia akan minus atau turun 0,07% hingga 2032. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Ya pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, mengukur manfaat kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau disingkat dengan RCEP. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno yang merupakan Ketua Apindo Bidang Perdagangan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Beni, selamat pagi, apa kabar Pak? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Beni sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar terbaru dan juga kabar baik Pak Beni, akhirnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP ini sudah ditandatangani. Memerlukan waktu yang cukup lama Pak, selama 8 tahun, dan akhirnya ditandatangani dan disepakati meskipun India menarik diri dalam kondisi hal ini. Mengawali perbincangan kita Pak Beni, sebenarnya bagaimana tanggapan Apindo Pak dengan ditandatangannya RCEP ini setelah 8 tahun berjalan Pak Beni? Tentu hal ini merupakan kabar gembira, tapi kita juga harus gembiranya karena akses pasarnya menjadi besar. Tapi sekaligus juga persaingannya bertambah semakin sengit ya. Artinya kita juga harus bisa menerima barang-barang yang diekspor oleh negara-negara yang termasuk ikut dalam menandatangani RCEP itu, yaitu 10 ASEAN plus 5. Ya memang ini banyak hal yang harus kita tekuni secara detail satu persatu. Misalnya mengenai kehalalan barang, ya itu juga harus kita siapkan. Beberapa yang perlu dilakukan secara B2B
atau secara bilateral mengenai Mutual Recognition Agreement, walaupun di dalam payung RCEP itu. Nah, tentu kita juga mempunyai satu instrumen, yaitu instrumen yang diberikan oleh WTO untuk hal perdagangan. Jadi RCEP itu memang meluaskan pasar, tapi sekaligus juga memperluas persaingan, dan itu tidak boleh lepas dari aturan WTO. Baik, Pak Beni, selama 8 tahun perundingan, dari pandangan Anda, apa yang menyebabkan ini pembahasannya cukup lama, Pak? Apakah memang dari sisi perumusan ada poin-poin tertentu ini perlu pembahasan lebih dalam, lebih komprehensif, karena ini menyangkut dari beberapa negara anggota yang tergabung dalam RCEP ini? Ya, pada dasarnya setiap negara pasti menginginkan bisa leluasa masuk ke negara yang lain. Tapi di balik itu, negara itu pasti juga ingin melindungi beberapa barang atau industrinya di dalam negeri. Nah, itu yang menyebabkan perlindungan itu isinya kan harus ada yang diberi dan harus ada yang diminta. Nah, untuk mengatur 15 negara, apa yang diberikan dan apa yang diberikan dan apa yang diterima, itu memang cukup sulit untuk lebih dari 11.000 HS number itu. Baik, tadi pun juga Anda sebutkan beberapa keuntungan ketika RCEP ini ditandatangani lebih kepada untuk kegiatan ekspor impor, kemudian meningkatkan investasi, memperluas dari pangsa pasar. Nah, berkaitan dengan ekspor impor, Pak Beni, Anda katakan tadi adanya keleluasaan dari beberapa negara. Kemudian di lain pihak cukup dikhawatirkan juga, Pak, ketika kebijakan ini diberlakukan impor yang tidak terkendali nantinya. Bagaimana Anda melihat posisi ini, Pak Beni? Ya, makanya saya kembali kepada aturan WTO, karena semuanya itu yang ikut menandatangani RCEP ini kan seluruhnya anggota WTO. Di dalam WTO itu diatur cara-cara berdagang dengan baik, itu diatur, dan ada beberapa regulasi kalau terjadi gangguan di pasar atau gangguan distorsi di industrinya, itu bisa melakukan langkah-langkah yang diperbolehkan oleh WTO. Baik, apakah ini harus diimbangi juga, Pak, dengan kegiatan ekspor yang kita lakukan begitu? Ya, tentu justru ini kesempatan kita harus melakukan menggenjot ekspor setinggi-tingginya. Nah, kita harus tahu betul apakah yang kita punyai dari 11.000 lebih HS member itu yang bisa compete kita dengan negara yang lain. Ekspor dalam hal ini, Pak Beni, apakah dari posisi produk dari domestik kita tidak meminimalisir paling tidak untuk mengekspor dari bahan baku, kita lebih kepada ekspor dalam meningkatkan daya saing, dalam hal ini lebih kepada bahan yang sudah diolah atau setengah jadi untuk melakukan kegiatan ekspor, Pak Beni? Saya kira kita sudah sepakat ya di dalam Undang-Undang Perindustrian nomor 3 tahun 2011 kalau tidak salah, bahwa kita harus melakukan hilirisasi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia kita. Jadi kita melakukan, bukan diharapkan, tidak dianjurkan untuk mengekspor raw material, karena melakukan ekspor raw material itu kembali kita seperti zaman VOC dulu. Ya. Kesiapan kita sampai sejauh ini, Pak? Ya, kita harus siap. Jadi mau nggak mau harus siap. Mau mengambil kesempatan atau enggak, kembali lagi kepada kita sendiri, yaitu pemerintah dan pengusaha, mengambil kesempatan yang sudah ditandatangani bersama itu. Kan waktu menandatangani juga dilakukan satu studi apa saja yang bisa kita ekspor dan kemana ya. Misalnya kita ke Australia, apa yang bisa ekspor, tapi apa juga yang bisa kita impor dari Australia sebagai bahan baku industri kita. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas mengukur manfaat kesepakatan RCEP, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Beni Sutrisno yang merupakan Ketua Apindo Bidang Perdagangan. Pak Beni, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak Beni, sebelumnya Indonesia sudah memiliki hubungan dagang, Pak, dengan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan juga Selandia Baru. Apakah memang
memerlukan RCEP ini untuk meningkatkan volume perdagangan terhadap kelima negara ini? Ya, tentu dari pemantauan kita itu banyak beberapa highest number yang masih terlindungi oleh negara-negara tersebut. Nah, tentu dengan adanya RCEP ini akan dibukalah kelonggaran atau ke batas-batas yang membatasi perlindungan terhadap barang-barang tersebut. Sehingga ini akan mengibarkan membesarnya kemampuan ekspor kita ke negara-negara tersebut. Juga demikian importnya. Bagaimana dengan ruang lingkup ASEAN sendiri? Di luar dari China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, Pak Beni? Kalau ASEAN sendiri kan sudah cukup lama ya kita melakukan dari mulai tahapan Free Trade Agreement antara ASEAN sampai ke SEPA-nya ASEAN. Nah, tinggal sekarang kriteria dari CEO-nya, country of origin itulah yang kita harus bisa meneliti apakah betul ini barang dari negara Australia atau sebaliknya. Karena setiap barang itu ada ketentuannya bahwa ini barang buatan ASEAN gitu ya. Ya. Yaitu kalau tidak salah 40% dari bahan bakunya itu memang diproduksi atau kontennya itu 40% dari negara ASEAN. Itu baru itu dinamakan barang ASEAN. Baik, dalam konsep dari kerjasama RCEP ini, Pak Beni, adanya kelonggaran dari sisi kegiatan ekspor dan juga dari sisi impor begitu. Sebenarnya konsep kelonggaran seperti apa, Pak? Apakah memang ketika kebijakan ini berjalan, adanya kelonggaran, proteksi tetap dibutuhkan dalam hal ini, kontrol tetap dibutuhkan dalam hal ini? Kalau proteksi, saya kira proteksi dalam pengertian melindungi dengan cara-cara yang sudah diatur dan disepakati itu harus dilakukan. Makanya lembaga KPPI dan KADI serta Bea Cukai itu harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada dan mereka melakukan peran sesuai aturan. Baik, apakah kelonggaran dari kegiatan ekspor dan impor ini berlaku untuk semua jenis produk atau barang, atau ada kriteria produk dari barang tertentu saja, Pak Beni? Saya kira semuanya dibebaskan tapi dengan aturan. Ya, misalnya aturan mengenai karantina. Ya, karantina itu mengatur karena untuk kesehatan manusia. Itu tetap ada aturannya. Nah, tapi tentu semua barang itu dari 11.000, makanya saya katakan tadi lebih dari 11.000 HS number itu sekarang akan dibebaskan untuk keluar masuk di negara anggota RCEP itu dengan cara-cara aturan yang sudah disepakati tentunya. Dengan kondisi ini, apakah Indonesia harus mempersiapkan produk-produk mana yang memang dibutuhkan untuk dilakukan impor dan juga memetakan seberapa besar potensi dari sisi domestik untuk produk-produk yang akan dilakukan ekspor, Pak Beni? Saya kira ada beberapa produk yang perlu diimpor, yaitu barang-barang yang tidak kita produksi. Ya, misalnya kalau kita katakan kapas itu, kita tidak produksi kapas, kita harus impor. Lalu susu kita masih impor 80%, karena mungkin produksi susu dalam negeri masih jauh dibandingkan yang dibutuhkan. Ya kan? Nah, lalu beberapa produk mesin-mesin itu karena kita belum bisa membuat atau komponen kita harus impor dari China. Nah, tentu untuk ekspor itu kita juga harus memenuhi kriteria permintaan secara teknis di negara importir. Nah, justru di sini kesempatannya lembaga intermediasi kita yang ditugaskan oleh negara, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, harus melakukan hal yang terobosan yang lebih besar, ya, dan lebih mendukung eksportir kita. Nah, karena lembaga LPI itu sekarang seperti bank biasa, seperti bank umum. Nah, saya kira LPI udah waktunya untuk khusus, karena tugasnya hanya untuk ekspor itu, ya, dan juga bank-bank negara kita
Karena ekspor itu adalah pahlawan devisa lah, kita mendapatkan devisa. Tentu kalau ada devisa, kita juga bisa memberikan lapangan kerja. Baik, dari sisi impor, Pak Beni, bagaimana kita mengantisipasi, Pak? Karena dalam beberapa waktu terakhir cukup banyak produk-produk impor yang membanjiri pasar domestik. Dari sisi harga, mereka memang jauh lebih murah, namun dari sisi pelaku usaha dalam negeri ini cukup mengganggu dan mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Kalau lebih murah ada benar dan ada tidak benarnya. Sepanjang kalau dia tidak membayar biaya masuk, tidak membayar pajak-pajak impor yang harus dibayar, pasti lebih murah. Tapi kalau dia memenuhi bayar biaya masuk dan PPN impor, dia tidak lebih murah. Ya. Nah, disinilah peran bea cukai sebagai yang penjaga pintu negeri ini, itu harus bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian kalau kita lihat dari sisi ekspor, Pak Beni, tadi Anda katakan ini ekspor dengan meningkatkan produk yang kita hasilkan, begitu, produk yang kita kelola dalam hal ini dari sisi daya saing. Apakah dengan kebijakan RCEP ini yang sebelumnya sempat mengalami kendala dari sisi biaya keluar, kemudian juga dari sisi regulasi, terutama dari negara yang kita tuju, dengan adanya kebijakan RCEP ini akan lebih memudahkan tidak Pak nantinya? Saya lihat sih jauh lebih memudahkan ya. Artinya mutual recognition-nya banyak yang sudah kita sepakati antar negara. Ya, kalau sudah diperiksa di negeri misalnya New Zealand yang kita impor produk-produk dairy, kalau udah disertifikasi oleh lembaga karantina sana masuk sini tidak harus diperiksa kembali. Atau sebaliknya, yang sudah kita periksa di sini sebelum keluar, itu juga tidak periksa lagi oleh karantina atau bea cukai negara importirnya. Jadi ini saling memperlancar arus barang juga. Baik, ada koordinasi tidak Pak nanti dengan kebijakan RCEP ini ketika negara yang tergabung dalam kelompok ini ingin melakukan ekspor ke negara kita, Indonesia, kemudian kita juga ingin melakukan impor, ini memang harus dilalui dengan kesepakatan tertentu. Maksudnya Indonesia membutuhkan barang ini, inilah yang dilakukan impor dengan jumlah yang sudah ditetapkan dan tidak melebihi begitu. Begitu juga dengan kegiatan ekspor, Pak Beni. Ya, kita punya sekretariat ASEAN, ya. Sekretariat ASEAN itu adalah mewakili 10 negara ASEAN tadi yang akan melakukan koordinasi dengan 5 negara non-ASEAN yang setelah ikut menandatangani. Saya kira maksud saya begini, kita sudah nunggu 8 tahun, kita lebih baik melangkah, kita kalau kita ikuti kredonya Nike, just do it gitu ya. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan dan tidak melangkah, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Pak Beni, di tengah kondisi saat ini adanya pandemi, kemudian pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, Pak Beni. Kemudian juga negara-negara yang tergabung dalam kebijakan ini atau dalam kelompok RCEP ini juga mengalami kondisi hal yang sama. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, akankah ini memberikan harapan juga Pak untuk kebangkitan ekonomi, terutama bagi sisi negara-negara yang tergabung dalam RCEP ini? Mas David, sepanjang itu manusia masih hidup, tentu dia mempunyai kebutuhan. Ya, tinggal kebutuhannya sekarang berkurang karena mobilitasnya dibatasi karena pandemi. Tapi begitu pandemik ini sudah ada proteksi dari pandemik itu sendiri, tentu mobilitasnya akan kembali seperti semula atau mungkin malah bertambah mobilitasnya, sehingga kebutuhannya juga jauh lebih bertambah. Nah, kita sepanjang tahun 2020 ini memang kita hampir semua negara mengalami stagnan mobilitas, tapi kebutuhan masih jalan. Kita tiap hari kan masih makan, kita tiap hari masih berpakaian, kita tiap hari masih memerlukan barang-barang harian yang di rumah atau di kantor kita butuhkan. Tentu ini tidak menghalangi arus barang, arus orang yang dibatasi, arus barang tetap jalan.
Apakah ini juga momentum yang tepat, Pak? Untuk lebih Saya meningkatkan kira dari sisi kerjasama, meningkatkan ekspor-impor yang tertekan akibat pandemi? Mas David, ini momentum yang tepat. Hari ini kita ini mengalami kesulitan untuk ekspor karena kontainer kosongnya nggak ada. Karena Iya. importasi kita jauh lebih turun dibandingkan ekspor kita. Ya. Nah, kalau impor kita turun, yang turun itu barang modal dan bahan baku, maka selanjutnya kinerja industrinya juga next akan turun gitu. Ya, kalau begitu impornya naik, industrinya ke depan akan naik. Baik, Pak Benny, menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Pak Benny, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat manfaat kesepakatan RCEP untuk Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, menciptakan peluang bagi industri Indonesia dalam memanfaatkan rantai nilai kawasan. Kemudian mendorong peningkatan jasa telekomunikasi yang berkualitas tinggi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing sektor jasa maupun tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya mendorong investor Indonesia untuk berinvestasi di seluruh wilayah RCEP, kemudian memberikan sinyal positif kepada penyedia jasa keuangan dari negara anggota RCEP. Ini dia beberapa manfaat kesepakatan RCEP untuk Indonesia. Kita akan coba lihat manfaat lainnya ke grafis yang kedua. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, mengatur mekanisme yang lebih baik dalam mengatasi hambatan non-tarif, tadi pun juga sempat kita singgung, mendukung pengakuan jasa profesional dalam kawasan, memfasilitasi peningkatan lingkungan regulasi dan peluang bisnis pada semua lini, mendorong pembangunan kapasitas ekonomi dan kemampuan UMKM dalam kawasan, selanjutnya memiliki aturan mengenai niaga elektronik dalam kawasan, kemudian memperluas akses pasar untuk produk ekspor Indonesia. Di beberapa poin juga tadi sempat kita singgung bersama dengan Bapak Benny Sutrisno, manfaat kesepakatan RCEP untuk Indonesia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat prediksi nilai ekonomi internet di 6 negara ASEAN di tahun 2025. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura, di mana Indonesia memiliki nilai tertinggi proyeksi di 2025, ini mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ada Thailand di 53, Vietnam di 52, Malaysia di 30, Filipina di 28, dan Singapura ada di angka 22 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat kontribusi sektor ekonomi internet ASEAN. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, e-commerce. Ini memiliki nilai yang paling tinggi di 21 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian juga ada online travel, kemudian juga ada ride hailing, kemudian juga ada online media. Ini beberapa kontribusi sektor ekonomi internet ASEAN dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Benny Sutrisno, Ketua Apindo Bidang Perdagangan, dan kita masih membahas topik mengukur manfaat kesepakatan RCEP. Pak Benny masih bergabung bersama kami, Pak. Masih. Baik, Pak Benny, tadi kita lebih fokus kepada ekspor-impor, Pak Benny. Kemudian juga dari sisi bahan baku, menarik juga kita singgung sedikit. Dengan adanya kesepakatan ini, apakah nantinya akan meminimalisir, Pak, kesulitan dari sisi bahan baku, kemudian juga dari sisi harga dan biaya operasional bagi perusahaan bisa ditekan nantinya, Pak Benny, dengan adanya kesepakatan ini dari sisi harga mungkin bisa dinegosiasikan, terutama dengan anggota-anggota RCEP ini? Saya kira pasti ya. Karena industri itu kan kembali kita harus melihat cost. Ya. Ya, saya kira seperti tadi jasa keuangan ya. Karena
di Indonesia produk-produk jasa keuangan kita kan memang masih cetek ya. Jadi kalau mungkin besarannya juga kurang. Nah kalau dengan dibukanya seperti ini, jasa keuangan bisa masuk ke dalam negeri, itu banyak membantu pertumbuhan ekonomi kita. Ya, bagaimana dengan sektor farmasi, Pak? Di tengah pandemi COVID-19 yang memerlukan bahan baku obat-obatan, ini juga akan memberikan dampak positif ke depannya? Pastilah, kalau sektor farmasi itu kan soal kesehatan ya. Jadi kalau kita selama ini mengimpor bahan bakunya dan investasi untuk membangun industri bahan baku farmasi itu dimudahkan dan dilancarkan, tentu itu akan membantu industri farmasi untuk menurunkan kos farmasinya itu. Baik, sampai sejauh ini Pak Beni, sudahkah poin-poin penting dari pengusaha Pak terakomodir dalam RCEP ini? Dan bagaimana juga komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah? Kita selalu diikut sertakan oleh Kementerian Perdagangan bersama-sama untuk merumuskan dan memberikan masukan mengenai RCEP ini, yang mana yang kita buka, yang mana kita setengah buka, yang mana kita tutup. Bagaimana Pak, dari komunikasi yang sudah dilakukan, dari poin-poin tertentu, apakah ini sudah memenuhi keinginan dari para pengusaha sampai sejauh ini? Sepanjang saya tahu itu sudah semuanya. Tinggal soal aturan main detailnya aja nanti yang kita harus membuat untuk melanjutkan RCEP yang sudah ditandatangani. Peraturan detail seperti apa Pak? Apakah memang nanti dari sisi sektor industri tertentu penanganannya atau aturannya juga akan berbeda nantinya? Aturannya nggak akan berbeda, hanya detail dalam pengertian teknis. Teknis pelaksanaan. Dalam hal ini, Pak Beni bisa dijelaskan lebih detail Pak, pelaksanaan seperti apa? Ya, tadi misalnya kita mengimpor bahan baku daging dari Australia, di mana kan di sana ada lembaga yang sertifikasi halal, tapi diselenggarakan oleh lembaga swasta, bukan pemerintah Australia. Nah, kita di sini yang menyelenggarakan sertifikasi halal kan dari unsur pemerintah. Nah, itu kan harus diklarifikasi. Ya, apakah kita bisa mengakui lembaga swasta yang mensertifikasi halal di Australia itu. Baik. Secara keseluruhan Pak Beni, bagaimana Anda melihat sumbangsi nantinya kesepakatan dari RCEP ini terhadap kinerja ekspor nasional? Ini justru memberikan satu challenge, tantangan kepada kita sebagai eksportir ya. Kebetulan saya juga membidangi bisnis ekspor. Jadi hal-hal yang sangat detail sekali itu barang yang termaktub di dalam HS ya sudah disepakati seluruh HS. Kita akan detailkan kembali dan kita akan masuk ke cerukan-cerukan pasar yang selama ini kita tidak masuk karena hambatan peraturan. Iya, dalam hal ini dari sisi sektornya Pak? Banyak sektor pengolahan makanan, sektor pengolahan kayu yang ada. Ya, lalu juga ada sektor kerajinan kita yang cukup banyak yang melibatkan UKM. Lalu sektor saya sendiri, sektor tekstil dan produk tekstil, sektor sepatu, ya kan. Lalu sektor jasa yang lainnya ya. Selama ini dari beberapa sektor yang Anda sebutkan ini masih belum optimal begitu Pak Beni? Dengan adanya RCEP ini bisa akan lebih meningkatkan lagi ke depannya? Ya, belum optimal karena belum sampai menyeluruh sektor ya. Dan sektor dalam pengertian ini sektor dan subsektor sekalian. Ya. Ketika dari standar produknya Pak, apakah kita juga harus mempersiapkan dari sisi kualitas
ataupun mungkin dari standar dari beberapa negara-negara tujuan ekspor tertentu kan ini berbeda-beda, Pak Beni? Ya, setiap negara mempunyai standar kualitas barang masing-masing. Tapi juga basisnya tetap standar internasional. Baik, terakhir Pak Beni, harapan kepada stakeholder, Pak? Harapan stakeholder tentu satu kesepakatan ini akan tidak semulus seperti apa yang kita bicarakan atau kita tandatangani. Jadi pada waktu kita berjalan tentu pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu korespondensi kolaborasi antar pengusaha dan pemerintah itu harus semakin meningkat. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Beni, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih, sehat selalu Pak Beni. Amin, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Beni Sutrisno, Ketua Apindo Bidang Perdagangan. Dan tadi kita membahas mengukur manfaat kesepakatan RCEP. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.